Shalom, apa kabar? Luar biasa. Di dalam Tuhan selalu ada hal-hal yang sangat luar biasa. Seperti pada pagi hari ini, dari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, ada pesan firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, yang perlu kita pelajari bersama. Yang terambil dalam kitab Mazmur, pasal 38, ayat 21 dan 22. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Dalam kitab Mazmur ini menceritakan kisah Nabi Daud, di mana dalam kehidupan Nabi Daud pernah mengalami suatu penderitaan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya, penderitaan sakit. Tetapi dia sadar, tahu bahwa ini semua adalah karena dosanya dia, kebodohannya dia. Sehingga dia hanya memanggil Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Karena selama hidupnya Daud, Nabi Daud, dia sudah mengenyam kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia sudah banyak melihat mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Bahkan sampai dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dan pada akhirnya dia menjadi raja, dan pada akhirnya dia jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu di dalam penderitaannya ini, di pasal 38 ini berbicara mengenai masalah doa pada waktu sakit, di mana Raja Daud sangat terpuruk sekali, baik dalam sakit pikirannya, psikisnya dia, tapi dia selalu berseru, dia hanya minta tolong kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang bisa menyelamatkan dia. Dari kisah Nabi Daud ini, kita belajar. Kita juga sering mengalami banyak permasalahan, banyak kejadian-kejadian yang tidak membuat kita ini suka. Tuhan kadang izinkan kita sakit. Kadang Tuhan izinkan kita ini, ekonomi kita ini lemah. Kita jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Nabi Daud tahu, sadar bahwa apa yang terjadi itu karena kebodohannya dia, karena kesalahannya dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Kita harus tahu diri, kita harus sadar bahwa semua itu terjadi itu karena kebodohan kita sendiri, karena dosa-dosa kita sendiri. Tetapi kita belajar dari Nabi Daud. Nabi Daud tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan juru selamat yang bisa menolong Raja Daud. Begitu juga kita. Kita jangan terpengaruh. Kita datang kepada orang pintar, kita datang kepada paranormal, kita minta cepat kaya, kita minta cepat supaya segera sembuh penyakit kita. Dunia tidak bisa memberikan suatu kekal. Tetapi Tuhan, Juru Selamat, yang akan menjadi kekuatan kita, yang akan menyelesaikan semua permasalahan kita. Kita jangan berharap kepada siapa saja, tapi mari kita berharap hanya kepada Tuhan. Kadang kita sering kecewa,
terhadap orang yang kita mintai bantuan. Kecewa kadang terhadap diri kita. Tetapi jangan putus asa. Jangan kecil hati. Karena Tuhan sudah berpesan kepada kita semua. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit kita. Karena Tuhan adalah juru selamat kita yang hidup. Demikian pesan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tutup akhiri dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada pagi yang indah ini Kau telah berpesan kepada kami seperti pesan-Mu kepada Nabi Daud, di mana Nabi Daud dalam kesesakannya, dalam segala penyakitnya, dia hanya minta tolong, berharap kepada Tuhan Allah sebagai juru selamat yang hidup. Ampuni kelemahan kami kalau sering kami hanya berharap kepada manusia, menyalahkan orang lain. Tetapi pada pagi hari ini kami tahu bahwa semua yang terjadi itu karena kebodohan kami, karena dosa-dosa kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kami, Tuhan yang sebagai juru selamat kami, akan menolong kami, akan memulihkan kami, akan memberkati kami, dan akan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.